Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta fil alamina innaka hamidum majid. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sadaqallahul azim wa sadaqal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah, di mana Allah yang memiliki langit bumi beserta dengan isinya, yang menandakan bahwa kita manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah, yang menandakan bahwa kita manusia tidak punya kemampuan di atas daripada kemampuan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang kedua, salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan atas junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai ikutan bagi kita semua, Nabi sebagai uswatun hasanah yang membawa umatnya dari tempat yang penuh dengan gelap gulita menuju tempat yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Seandainya bukan Rasulullah, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Seandainya tanya Nabi ta de gaga pemerintah, seandainya tanya Nabi ta de gaga tau sugi, tapi nasabari Nabi ta laulaka lama khalaqtu lafulaka. Seandainya bukan engkau ya Rasulullah, seandainya bukan engkau ya Muhammad, maka tidak ada langit bumi beserta dengan isinya. Tapi nasabari Nabi ta engkau, maka kita hadir pada hari Jumat ini yang mulia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Seiring berjalannya waktu, siang berganti malam, malam berganti bulan, bulan berganti tahun, yang secara hitungan matematik umur kita semakin bertambah, tapi secara hitungan yang hakiki umur kita semakin berkurang. Artinya cepat maupun lambat, jauh maupun dekat, maka semakin kita dekat untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur akan semakin bertambah, maka perlu kita tingkatkan amal pula semakin bertambah. Jangan dibalik, umur semakin bertambah tapi justru amal semakin sedikit kita untuk berbuat baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada bulan ini bulan yang penuh dengan istimewa. Kita telah memasuki bulan Rajab, bulan yang sangat diistimewakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking istimewanya Nabi Muhammad pernah berdoa, dan apa bunyinya?
yang berkata, Allahumma barik lana, puang pabarakaki mana ki puang, ya Allah berkahi kami, Allahumma barik lana fi Rajabah, pada bulan Rajab, wa Syabban, pada bulan Syabban, wa ballighna fi Ramadan, dan sampaikan kami paletuki puang sampai nanti pada bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Apa atensi dalam hadis ini dan doa? Bahwa tiadalah harapan kecuali dengan keberkahan. Cede, maega, banyak atau sedikit itu relatif. Apakah dia pejabat atau bukan pejabat itu relatif. Tapi bagaimana kita membawa keberkahan kepada umat wahidah, kepada umat Islam, kepada ripadatta rupa tahu. Si kesina rupa tahu, kata Al-Quran, khairun nas yanfa'ulin nas, sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Persoalan harta yang kita miliki banyak itu relatif. Persoalan harta yang mungkin kita miliki sedikit itu relatif. Tapi bagaimana kita bermanfaat untuk agama? Bagaimana kita manfaatkan untuk agama Allah? Bagaimana kita manfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita, dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Karena akan menjadi sia-sia nanti di akhirat kemudian. Orang yang punya harta, orang yang punya jabatan, tapi dia nak kegunangi orang parana si bama deceng, tapi dia nak kegunangi jabatan si bama deceng, maka dia akan kembali penuh dengan penyesalan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka olehnya itu, mari gunakan waktu yang Allah berikan di muka bumi ini. Karena seiring waktu ini akan terus berjalan, dan waktu akan terus meninggalkan kita. Apakah orang yang beriman atau tidak, apakah orang yang sedang beramal soleh atau tidak. Maka waktu inilah momentum bulan Rajab untuk menjadi evaluasi buat diri, untuk menjadi membangkitkan diri supaya menjadi lebih baik. Tahun 2020 sudah kita tinggalkan, masuk makin sekarang tahun 2021. Sifat-sifat yang tidak baik kita tinggalkan, masuk sekarang tahun 2021 menjadi lebih baik. Karena waktu ini akan terus berjalan dan akan mengatakan selamat tinggal orang yang beriman atau tidak. Maka sungguh akan menyesal bagi orang-orang yang tidak mempergunakan waktunya dengan sebaik-baik mungkin. Engkau narengi pungala ta'ala umur madeceng, tapi dia nak pakai guna si bawa madeceng. Allah berikan kepada umur mereka dengan baik, justru mereka akan menyia-siakan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Makanya Al-Quran mengatakan wal asr, demi masa kata Allah, innal insana lafi khusr, manusia dalam keadaan merugi. Kenapa? Allah yang waktu yang Allah berikan kepada mereka tidak dipergunakan dengan sebaik-baik mungkin. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab datang buat kita. Apa esensi daripada bulan Rajab ini? Salah satu yang pertama, perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terjadi pada bulan Rajab, yaitu perintah melaksanakan solat, di mana diperjalankan Rasulullah yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang mengatakan bahwa subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya lailan, tidak cukup satu malam, minal masjidil, dari masjidil haram ilal masjidil aqsa, sampai menuju perjalanan masjidil aqsa. Perjalanan yang jauh sangat luar biasa. Tapi perjalanan Isra dan Mi'raj, maka tidak cukup satu hari, tidak cukup satu malam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayat ini dimulai dengan kata-kata subhana? Kalau ayat dimulai dengan kata-kata subhana, maka seakan-akan Allah berbicara, ingin berbicara tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang perjalanan Isra dan Mi'raj ingin memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Maka diberikan adab bagi ketika segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita dimulai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya dimulai dengan kata-kata subhanallah.
Melihat kejadian yang sungguh luar biasa, maka dimulai dengan kata-kata subhanallah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta dengan isinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa solat? Karena solat ini semua perintah yang dilaksanakan, yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui dengan malaikat Jibril. Sedekah melalui dengan malaikat Jibril. Puasa melalui dengan malaikat Jibril. Haji melalui dengan malaikat Jibril. Tapi solat tidak melalui dengan malaikat Jibril, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang langsung ketemu dengan Allah. Maka diperjalankanlah Rasulullah dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina naik langit pertama sampai ke langit ketujuh. Dari langit ketujuh menuju ke Sidratil Muntaha. Dari Sidratil Muntaha menuju ke Mustawa. Dari Mustawa menuju ke Sabaha. Dari Sabaha terdengar suara, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Najapi Nabi ta assalamu alaina wa ala ibadillahi solihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan rasa keyakinan, rasa keimanan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat itu. Maka apa yang perlu saya tekankan? Ternyata berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka perlu berbicara tentang keimanan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, maka semakin mantap rasa keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana orang yang beriman itu? Beriman itu diucapkan dengan lisan, beriman itu mengakui dalam hati, beriman itu melakukan dengan perbuatan. Beriman itu diucapkan dengan lisan. Apa diucapkan? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi usap bipuang dek gaga puang sangadin naidi, usap bipuang dek gaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada yang mampu menghidupkan, tidak ada yang mampu mematikan kecuali Engkau ya Allah. Maka kami tidak punya kemampuan di atas dari segala kemampuan-Mu ya Allah. Maka berbicara tentang iman, maka lisan perlu dijaga. Berbicara tentang iman, maka hati akan kita mengakui bahwa yang manenna engkaina pancaji pung Allah Ta'ala mancaji maningi miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa kita? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah Aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagi kita. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala, adalah orang-orang yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kita harus akui bahwa segala sesuatu yang Allah berikan di muka bumi ini adalah merupakan titipan. Yang namanya titipan, Allah akan ngambil kapan dan di mana saja. Siapa yang terbaik? Orang-oranglah yang senantiasa berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Kemudian ketiga esensi daripada keimanan itu melakukan dengan perbuatan dijama najaji. Kalau ada orang Islam nabilan dirinya tapi carita bawang, maka perlu dipertanyakan keimanannya. Kalau ada orang berkata beriman dalam dirinya tapi de na gaukengi, de na sempajang, de na puasa, de na sedekah, de na sumpaja juma, maka perlu dipertanyakan rasa keimanannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ganjaran bagi mereka orang-orang seperti itu? Maka tiadalah ganjaran bagi mereka kecuali dengan dosa-dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum saat ini, momentum bulan ini, mari kita introspeksi diri, mari membersihkan diri. Insya Allah mudah-mudahan kehidupan kita menjadi lebih baik. Mudah-mudahan insya Allah ibadah kita semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun bentuk apa yang kita lakukan, maka insya Allah itu kita akan persembahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agi-agi rijamah, apa
apa-apa yang kita lakukan, maka semua kita akan perhadapkan nanti di akhirat kemudian. Sekecil apapun itu, sebesar apapun itu, maka insya Allah semua akan mendapatkan balasan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka umur kita pergunakan dengan sebaiknya, maka Allah berikan waktu dengan pergunakan dengan sebaiknya, karena umur akan terus bertambah dan tidak akan kembali lagi menuju hal yang kepada yang mudah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai kesimpulan, yang pertama, bahwa hidup ini akan terus berjalan, maka terus bertambah. Maka kita tidak selamanya hidup. Di setiap manusia pasti ada masanya, dan di setiap masa pasti ada orangnya. Di setiap masa akan terus bertambah. Di setiap ada kalanya dan ada masanya. Ada kalanya kita anak-anak, setelah menjadi anak-anak menjadi remaja, setelah menjadi remaja menjadi dewasa, setelah menjadi dewasa menjadi orang tua, setelah menjadi orang tua menjadi kakek-kakek, nenek-nenek, setelah menjadi kakek-kakek, nenek-nenek, cuma saat ini tunggu menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hiduplah dalam hal senantiasa menyampaikan kebenaran, maka hiduplah akan senantiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena apa yang kita lakukan hari ini, kita akan tuai di hari esok. Apa yang kita lakukan hari ini, insya Allah semua akan kembali bertumpu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan tiada balasan kecuali dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Momentum perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana solat kita senantiasa dijaga, dan insya Allah keimanan kita semakin bertambah. Semakin kita hidup di hadapan Allah, semakin kita banyak sujud di hadapan Allah, maka semakin Allah akan dekat kepada kita. Semakin dekat Allah kepada kita, maka insya Allah semakin Allah akan berikan apapun yang kita minta. De panakimilau nareni pung Allah Ta'ala, yang penting dilaksanakan perintahnya, dijauhi segala larangannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil adzim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir, wa min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, basyira wa nazira wa sirajan munira, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anit tabi'in bisanin ila yaumiddin, wansurna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum al amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasad, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi, wa taubatan qablal maut, wa maghfiratan indal maut, wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wan najahata minan nar, wal 'afwa lindal hisab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina wa qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.